Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Vapers Indonesia dan sahabat subscriber? Kembali lagi di channel Edukasi Ringan. Dan mohon maaf sebelumnya, bukan maksud menggurui. Gue hanya coba share hal-hal kecil saja. Semoga ada manfaatnya. Video kali ini gue akan merebuild sport cartridge Ursa Nano dengan menggunakan cotton premium. Ini keluar dari Coil Master cotton premium ini. Bagi para subscriber yang sudah mencoba merebuild cartridge namun masih ada beberapa case, terutama kapasnya yang gampang atau mudah terbakar atau bau gosong, dan tes atau rasanya yang kurang atau hambar ya. Nah, untuk reboot kali ini gua mengerucut pada video gua yang sebelumnya yang pernah gua publish, yaitu unboxing review cartridge Ursa Nano 0,8 ohm, yang dimana detail dari video tersebut adalah lapisan kapas pada bagian dalam adalah 4 helai dan kapas lilitan bagian luarnya itu 1 helai, serta diameter kawatnya menggunakan 2,5 mm pada coil bawaan barunya dari cartridge Ursa Nano itu ya. Jadi video itu cartridge baru, gue buka, gue lihat dalamnya seperti apa detailnya. Nah, kalau paku bawaan daripada pembelian kotak RBK ini kan kita mendapat paku ripet ini ya. Paku ripet ini kalau kita ukur pakai Sigmat ini 2 mm, diameternya itu 2 mm. Nah, sedangkan di cartridge bawaan dari Ursa Nano-nya itu kalau kita menggunakan micro coil jig ini, itu micro coil jig ini kan dia punya ukuran masing-masing ya. Seperti ini ukurannya. Itu ada di 2,5, di 2,5 itu yang ini. Jadi di 2,5 mm. Jadi kita akan menggunakan diameter meshnya yang 2,5 mm dengan menggunakan micro coil jig ini mengukur atau molding meshnya nanti. Jadi paku ripet ini nggak kita gunakan. Kita rebuild cartridge-nya. Musik. Jangan terlalu kencang nyongkel ininya, jadi harus 4 sisi, atas bawah kanan kiri, karena kalau terlalu kencang sampai nekuk itu dia akan membuat gepeng bagian garpu dalam inside coilnya ya. Nah, ini kan tinggal tarik aja nih. Nah, jadi kalau andaikan sampai yang crack gitu, terlalu kanan kiri terlalu patah gitu, terlalu nekuk, nanti bagian ininya dia gepeng. Nah, nanti kalau ini udah gepeng bagian garpu dalamnya, mau dilurusin itu, mau dibengkek lagi, nanti resiko patahnya sangat sering terjadi. Nah, ini jadi gini ya, kalau buka ini misalkan tadi terpasang, jangan terlalu, maksudnya nekuknya ini jangan terlalu, jangan terlalu yang sampai miring banget, karena kalau begitu miring nanti kemungkinan ini garpu yang bagian ini kalau udah gepeng, Anda kan harus meluruskan kembali nih, atau mengembalikan semula seperti ini. Nah, kebanyakan yang nggak paham atau belum paham, ini ditekuk lagi keluar atau dibengkek. Nah, sedangkan bagian ini gampang sekali patah nih, bagian ini nih. Ini bagian ini gampang patahnya. Nah, kalau gua biasa pakai pinset ini, gue cuma balikan dari sini. Ini gue diamkan beberapa saat, gitu kan. Gue tinggal begini beberapa saat, nanti dia akan kembali normal seperti semula. Goyang-goyang kamera gue, men, nanti dia akan kembali normal seperti semula. Jadi gitu aja sih, nggak perlu harus kita tekuk, balikin lagi, kita bengkak-bengkak kanan kiri, sehingga dia akan gampang patah nantinya. Oke, ini kan kita akan cuci-cuci. Setelah itu kita akan pasang dengan cotton premiumnya.
Kita lanjut ke pemasangan kapas premiumnya. Oke, ini kita buka ya. Dalam satu sheets ini dia mempunyai 5 lembar atau 5 helai kapas. Ya, ini kelihatan ya, 5 lembar ya. Oke, kita akan cukup pakai 2 lembar kalau gue ya. Kalau teman-teman pada mau custom, kurang padat, mau 3 lembar, monggo silakan. Cuman karena gue ini mengerucut kepada video gue sebelumnya yang unboxing cartridge baru itu, jadi gue pakai 2 lembar. Oke, kita ambil meshnya dari kotak yang ini. Oke, ini karena masih baru, gue buka dulu sebentar. Kita potong dulu stikernya. Oke, ini kita keluarkan. Saking sering beli ininya, jadi gue punya ini banyak. Wah, ini ada yang reject tuh kawatnya men. Ini gue dikasih kawat reject seperti ini. Ya namanya juga packingan ya, bagian packingnya mungkin atau bagian QC nya yang enggak terlalu kontrol, tapi misalkan reject. Ini kawat meshnya kita ambil satu. Oke, 2 lembar ini ya, 2 lembar ini gue ini lipat bagi seperti ini kalau gue ya. Kalau teman-teman silakan aja mau seperti apa. Oke, ini gue lipat begini, paham ya, dari satu helai gini, satu helai ini gue lipat seperti ini, ada lebihnya lagi, ini gue balikin lagi ke sini. Kalingan handphone mata gue men. Gini ya, jadi seperti ini. Jadi kalau ini kita hitung adalah bagian dalamnya nanti ini 4 helai. Helai pertama, oke, ini helai kedua, ini helai ketiganya, ini helai keempatnya. Kita ngikutin kepada cartridge bawaannya seperti itu, bagian dalamnya 4 helai. Oke, dari sini baru kita pasang meshnya. Baru kita pasang meshnya. Jadi mau terbalik, mau bolak-balik kanan apa atas bawah gini sama aja, bebas gitu ya. Ini gue pasang seperti ini. Oke, autofocus kameranya kurang cakep nih. Oke, gue pasang bagian tengah-tengah sini, gue taruh di senternya. Nah, karena gue pakai micro jig atau alat penggulung kawat yang ini ada punya ukuran, gue pakai di 2,5 mm. Kalau ini 2 ya, di sini 2, ini gue pakai ini 2,5. Oke, gue tekan seperti ini, gue tinggal lipat gini ya. Oke, seperti ini. Karena kalau pakai 2 mili itu terlalu mepet antar jarak kawatnya, sehingga begitu dipasang seal yang warna putih ini, o-ring ini, dia gampang beradunya. Karena kan begitu pasang o-ring itu begitu kita pasang o-ring ini kan kawatnya yang positif ada di dalam lubang, yang negatif di luar lubang. Begitu kita pasang di coilnya, kawat itu suka bergeser gitu, makanya sering short. Oke, ini kita ambil coil inside-nya, 2 kawat ini kita masukkan dua-duanya ke dalam. Oke, kita pasang. Oke, setelah terpasang ini bebas saja mau caranya seperti apa. Ini kan gini ya, bebas dalam artinya cara seperti apa. Kalau mau masukin masukin seal ini, bila mau memasukkan seal ini, jadi ini mau dilepas dulu, monggo silakan, nggak dilepas juga monggo gitu. Nah, jadi pas begitu ini gue lepas dia biar kelihatan kawatnya masuk apa enggak nih ya. Seal ini masuk satu di dalam lubangnya seperti ini, kelihatan ya. Ini positifnya gue bilang yang di dalam lubang.
Oke. Nah kalau yang satu lagi kan di luar lubang nih, yang ini negatifnya. Oke, kita masukkan sealnya. Nah saat dipasang seal ini, kalau pakai kawat yang ukuran 2 mili atau menggunakan paku ripet itu kawat bagian dalamnya sering bersentuhan tuh, makanya terjadi short. Jadi gini ini ya. Oke, pastikan kembali, ini kita tusuk lagi. Oke, ini di 2,5 mili untuk kawatnya, baru kita potong kapas. Nah ini yang kapas pendeknya kita potong, yang luarnya enggak, nanti kita potong setelah kita lilit ya. Nah kalau tang potong ini gue pakai produknya Plato, dia tang potong untuk kawat sebenarnya. Untuk alat orang elektronik biasanya pakai kawat ini, pakai tang ini untuk potong-potong kawat. Oke, lapisan kapas pada bagian dalam kuil ini tadi gue menggunakan 4 lapis. Nah bagian luarnya ini gue menggunakan 1 lilitan. Jadi seperti ini gue putar, bebas saja mau muternya ke sini atau mau muternya ke sini, bebas saja. Ini gue pakai 1 lilitan. Ini ya, ini kan belum ketemu nih. Kalau ketemu gini, sorry. Nah ini kan gini ya. Ini gini. Nah, kalau gue ketemu ini berarti 1 lilitan. Oke, jadi gue menggunakan 1 lilitan, gue lebihin sedikit saja, lalu kita potong. Oke, cegokkan ini, mana cegokannya sebentar. Nah bagian ini cegokan, ada nut gitu ya. Nut ini harus benar-benar lurus sejajar dengan tengah-tengah lubang seperti ini. Oke, ini harus sejajar nutnya. Kelihatan ya nutnya ya, nutnya sejajar dengan lubang. Setelah sejajar baru kita press. Setelah itu kita periksa apakah masih ada bagian yang renggang. Oke, jadi 1 kawat di dalam lubang ini itu adalah plus, 1 kawat lagi di luar seal ini atau di baliknya lubang itu adalah minusnya. Oke, kita lalu pasangkan ini, yang tengah itu plus ya. Oke, yang minus itu kita keluarkan di sini. Sorry sebentar, ini ya, ini dimasukkan. Oke, ini yang minusnya di bagian sisi pinggir, yang plus itu di tengah. Ini kita potong, yang minusnya agak panjang sedikit. Agak panjang sedikit seperti ini, kita potong. Lalu yang plusnya ini potong letter L pendek saja. Nanti diperhatikan juga teman-teman ya, kenapa ini kita potong pendek. Ini plus nanti tidak boleh beradu dengan paku kuningnya atau paku yang berwarna. Kawat ini gue potong kecil sekali, di sini tuh plusnya pendek sekali, kalau minusnya panjang. Lalu yang minus ini gue tekuk, jangan takut untuk fairing karena memang bawaan daripada cartridge bawaan asli juga memang ditekuk minusnya. Lalu yang plusnya hanya pendek di sini saja, letter L, kelihatan ya. Nah nanti kalau ini dipasang, sehingga kan ada paku warna emas ini ya, warna gold ini ya, yang ini ya, sorry gue tangan kiri, sisi kanan dan sisi kiri ini adalah minusnya. Nah paku untuk bagian tengahnya ini adalah plusnya. Nah jadi kalau ini dipasangkan straight gitu ya, nah bagian kawat yang bagian tengahnya ini tidak menyentuh paku yang bagian minus. Nah kalau menyentuh dia akan menjadi short, jadi pas begitu di puff
tidak menghasilkan fermentasi uapnya. Oke, pasang ya. Oke, setelah terpasang kita pasang karetnya. Kalau bagian ini saya teman-teman sudah pada tahu ya, karena di video-video sebelumnya beberapa video udah gue publish juga masalah rebuild seperti ini. Mudah-mudahan sudah pada paham semuanya. Oke, setelah dipasang seperti ini baru kita pasang tabungnya. Oke, pasang tabung baru kita. Oke, nah sebelum diisi liquid pastikan dulu arus listrik ini kita pasangkan ke unit pots ya. Nah ini karena unit potsnya baru, terkadang dia ditarik itu nggak kedip 3 kali, tapi setelah diisi liquid dia bisa kedip. Yang penting saat ditusuk ini dia ada connecting listriknya atau ada arusnya. Oke, kita lakukan pengisian liquidnya. Nanti setelah diisi baru kita lakukan priming. Langkah priming itu agar pembasahan kapasnya ini merata, karena dia butuh waktu untuk meratakan kapas dengan liquidnya. Kita pakai liquid yang mana nih ya? Ntar gue pakai yang freebase nih. Teman-teman baik nanya mau pakai freebase bisa. Alhamdulillah gue pakai freebase sudah sekitar 7 bulanan. Itu bisa, ini gue liquid gue freebase semua. Yang Saltnik malah ketinggalan. Oke, kita pakai ini freebase gue Favela. Kita pakai Dalgona Coffee. Oke, kita isi liquidnya. Kita ini setelah liquid terisi, maka lakukanlah langkah priming. Priming itu adalah dengan menutup airflow 2 lubang ini dengan jari telunjuk, lalu kita hisap. Ada video yang gue publish juga mengenai priming dan break in. Itu silahkan dilakukan langkahnya, lalu kita diamkan kurang lebih selama 10 menit. Setelah itu baru kita lakukan break in. Break in itu adalah setelah priming dilakukan, kita lakukan break in-nya itu lakukan hisap-hisap. Kita lakukan puff-nya pendek-pendek saja, nggak terlalu panjang. Itu paling tidak kurang lebih 10 kali juga agar break in itu sempurna untuk prosesnya. Oke. Kalau memang sudah pas dan benar dari mulai melakukan rebuildnya sampai gulungan kawatnya atau lingkaran kawat itu di 2,5 mili, proses break in juga sudah selesai, puff 10 kali pendek-pendek. Kita nanti juga akan agak berani juga narik nge-puff panjang itu, yang sehingga kawatnya nggak mudah putus dan nggak gampang terbakar seperti sebelum-sebelumnya. Oke teman-teman, semoga mudah dipraktekkan dan tidak pusing dengar penjelasan saya. Mohon maaf bila ada perkataan dan kalimat yang nggak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.